Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvana Sufaziza dari kelas 3D D4 Teknologi Kimia Industri. Di video kali ini saya akan menjelaskan penjelasan soal pada buku Grand Kopis, yaitu pada soal 8.4.12. Soalnya itu adalah tentang concentration of cane sugar solution atau konsentrasi pada larutan gula. Jadi di sebuah single effect evaporator itu digunakan untuk konsentrate feednya itu 10.000 lbm per jam. Jadi feednya itu adalah larutan gulanya tadi dengan suhunya itu 80 derajat Fahrenheit. Kemudian untuk XF-nya atau dari fraksi gulanya itu adalah 15 derajat Brix. Nah, di sini derajat Brix itu diketahui bahwa sama dengan persen dari gulanya itu tadi. Jadi 15 derajat Brix itu sama dengan 15% dari gulanya itu tadi. Terus dengan 30 derajat Brix atau 30% itu untuk food prosesnya atau liquidnya. Kemudian saturated steam-nya atau panas latennya itu adalah 240 derajat Fahrenheit. Kemudian di sini diketahui tekanannya itu 1 atm. Terus untuk U-nya adalah 350 BTU per jam. Ft kuadrat derajat Fahrenheit. Dan untuk Cp-nya itu adalah 0,91 BTU per lbm derajat Fahrenheit. Terus di sini boiling point itu bisa kita estimatkan dari persamaan pada buku Grand Kopis juga, yaitu pada persamaan 8.5/1. Terus yang ditanyakan itu adalah luas evaporator dan steam yang digunakan pada evaporator tersebut per jamnya. Nah, itu tadi yang kita ketahui. Saya tulis ulang di sini. F, XF, XL, terus TS atau steamnya, suhu steam, terus untuk feednya, CPU, CP, dan U-nya. Yang ditanyakan tadi luas dan steam pada evaporator yang dibutuhkan saat waktu per jamnya. Nah, di sini saya gambarkan diagram alurnya. Jadi yang masuk itu adalah feed dan steamnya. Kemudian yang keluar adalah vapornya dan liquidnya. Nah, tekanannya yang itu adalah 1 atm. Pertama-tama kita karena tadi yang keluar itu adalah liquid dan vapornya, kita mencari neraca massa totalnya dulu. Jadi feednya sama dengan F-nya sama dengan L plus V. F-nya tadi kan sudah diketahui 10.000 lbm per jam. Nah, ini dapatlah bersama ini. Kemudian setelah itu kita mencari neraca massa komponennya. Neraca massa komponennya itu rumusnya F dikali XF sama dengan L dikali XL ditambah V dikali XV. F-nya itu adalah 10.000 lbm per jam tadi, XF-nya adalah 0,15, L-nya belum diketahui, XL-nya 0,3, V-nya belum diketahui, dan XV-nya adalah 0. Karena XV-nya adalah 0, jadi V-nya bisa kita jadi dikalikan 0 kan hilang, jadi tinggal L-nya dan hasil dari perkalian F dikali XF tadi. Nah, dari persamaan neraca massa komponen tadi, dapatlah nilai L-nya adalah 5.000 lbm per jam. Setelah kita mengetahui nilai L-nya, kita bisa masukkan di persamaan neraca massa persamaan awal tadi, neraca massa total. Jadi V-nya itu didapatlah hasil 5.000 lbm per jam. Kemudian kita mencari BPR-nya. BPR itu dari persamaan pada example di buku Grand Kopis 8.5/1, rumus dari BPR itu adalah 3,2 dikali X ditambah 11,2 dikali X kuadrat. X-nya adalah 0,3.
Nah, tinggal kita masukkan ke rumusnya dan didapatlah nilai BPR-nya adalah 1,968. Terus dibuatkan menjadi 2 derajat Fahrenheit. Setelah kita mengetahui nilai BPR, kita mencari nilai T1-nya. T1 itu adalah rumusnya T pada boiling point 1 atm ditambah BPR-nya tadi. BPR-nya kan sudah diketahui yaitu 2 derajat Fahrenheit. Nah, untuk T boiling point pada 1 atm itu adalah 212 derajat Fahrenheit. Ini pada sistem tabel ya. Nah, kemudian T1-nya tinggal kita masukkan nilai-nilainya yang diketahui tadi, didapatlah nilai T1 adalah 214 derajat Fahrenheit. Kemudian setelah itu kita mencari heat datum pada T1-nya tadi. T1 214 derajat Fahrenheit tadi. Heat datum itu adalah HF-nya. HF rumusnya CPF atau CP fit-nya yang masuk tadi dikali dengan TF dimin T1. CP-nya tadi kan 0,91. TF-nya tadi suhu fit-nya tadi kan temperatur fit-nya adalah 80 dikurangi T1 suhu pada T1 tadi. Nah, dapatlah nilai HF-nya minus 121,98 BTU per LBM. Kemudian kan diketahui di soal tadi kan panas latannya 240 derajat Fahrenheit. Nah, kita mencari nilai pada suhu 214. Kita mencari panas laten pada suhu 214-nya tadi melalui interpolasi pada panas laten di suhu 212 dan 220. Kemudian didapatlah nilai dari panas laten pada suhu 214 adalah 969,075 BTU per LBM. Kemudian kita mencari nilai HV-nya. Rumus HV itu adalah lambda pada atau panas laten pada suhu 212 derajat Fahrenheit atau 1 atm ditambah dengan 0,45 dikalikan delta T superheated-nya. Nah, untuk HV pada tekanan 1 atm 212 itu diketahui 970,34 ditambahkan dengan 0,49 dan dikali dengan delta T superheated-nya. Jadi delta T superheated itu adalah nilai T1-nya tadi dikurangi dengan suhu panas laten pada 1 atm-nya suhu pada 1 atm atau 212. Didapatlah hasil HV-nya adalah 971,24 BTU per LBM. Kemudian kita mencari neraca panasnya. Neraca panas itu rumusnya F dikali HF ditambah S dikali lambda S sama dengan L dikali HL ditambah V dikali HV. Fit-nya tadi kan sudah diketahui yang masuk yaitu 10.000 LBM 10.000 LBM per jam. Terus HF-nya tadi kan sudah kita hitung ya di atas tadi. Kita nilai minus 121,94. Kemudian S-nya belum diketahui. Lambda S atau latent heat-nya tadi adalah 969,075 ini tadi. Kemudian L-nya itu sudah diketahui, kita cari di rumus di atas neraca massa komponennya itu 5000, HL-nya itu adalah 0, V-nya tadi juga sudah dihitung yaitu nilainya 5000 dan HV-nya juga sudah dihitung di atas ini tadi yaitu nilainya 971,24. Kemudian didapatlah nilai S-nya yaitu 6.269,484 LBM per jam. Kemudian kita mencari nilai steam-nya, nilai steam di evaporator tadi. Yaitu dengan rumus Q sama dengan S dikali latent heat-nya. S-nya tadi kan sudah diketahui di mencari nilai massa tadi. Terus delta lambda S-nya juga sudah diketahui di ini. Tinggal kita kalikan dan didapatlah nilainya. Nilai steam-nya itu adalah 60756,0
BTU. Setelah itu kita mencari luasnya pada evaporator. Rumusnya adalah Q sama dengan U dikali A dikali delta T. Nah, Q-nya tadi kan sudah diketahui, U-nya juga sudah diketahui. A-nya ini adalah yang kita cari dan delta T-nya kan sudah diketahui. Delta T-nya itu dari latent heat 240 dikurangi dengan latent heat dengan T1-nya. Jadi 200 latent heat-nya tadi dikurangi dengan T1. Kemudian Q-nya tadi sudah diketahui di mencari steam-nya tadi. Untuk U-nya juga sudah diketahui di soal. Nah, didapatlah nilai A-nya adalah 667,6483516 FT kuadrat. Jadi, dari perhitungan ini didapatlah nilai luas pada evaporator yang dibutuhkan per jamnya, yaitu 607,5600 BTU dan nilai steam pada evaporator per jamnya adalah 667,648 FT kuadrat. Demikian pembahasan penyelesaian soal dari soal 8.412. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.